Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat yang diberikan kepada kita semua. Semoga Anda semua diberikan keberkahan, kesehatan, serta keluarganya juga yang berbahagia dimanapun Anda berada. Salam kenal, kita berjumpa lagi di dalam mata kuliah kewirausahaan. Pengampu mata kuliah ini adalah Ibu Dr. Eva Oktavidiati. Kemudian yang kedua, saya Sunaryadi. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, kita akan kenalan dulu. Nama lengkap, nama saya Sunaryadi. Tempat lahir di Bangkalan. Bangkalan itu adalah salah satu pulau di sebelah Jawa Timur, tepatnya Pulau Madura, tanggal 2 Februari 1967. Pendidikan S1 saya tempuh di Purwokerto, S2 di Institut Pertanian Bogor, S3 di Institut Pertanian Bogor. Pekerjaan adalah sebagai PNS, pegawai negeri sipil DPK di UM Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Pada saat ini saya diberi amanah sebagai Kepala LPPM, Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Alamat di Jalan Pepaya, nomor 141 Lingkar Timur, telepon 081 310 5842888, email sunaryadi@umb.ac.id. Demikian perkenalan, kita lanjutkan pada pendahuluan. Apa itu kewirausahaan? Jika dahulu, kewirausahaan itu merupakan bakat bawaan sejak lahir dan diasah melalui pengalaman langsung di lapangan. Maka sekarang ini paradigma tersebut telah bergeser. Kewirausahaan telah menjadi suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang nilai, kemampuan atau ability dan perilaku seseorang dalam menghadapi tantangan hidup untuk memperoleh peluang dengan berbagai risiko yang mungkin dihadapinya. Jadi kalau misalnya pada saat yang lalu, zaman-zaman yang dulu, itu dikatakan bahwa kewirausahaan itu lebih banyak diwariskan. Pada saat ini tidak demikian, jadi kewirausahaan itu bisa dipelajari. Oleh karena itu banyaklah muncul ya, ada orang yang sebetulnya dari garis keturunan tidak punya darah entrepreneurship, tapi sekarang pada saat ini banyak sekali muncul wirausaha muda yang sangat mumpuni dan bisa diandalkan. Sebagai suatu disiplin ilmu, maka ilmu kewirausahaan dapat dipelajari dan diajarkan sehingga setiap individu memiliki peluang untuk tampil sebagai seorang wirausahawan atau entrepreneurship. Nah, kenapa hal ini diajarkan untuk kita semua, terutama seluruh mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Bengkulu? Kenapa demikian? Kita tahu bahwa tidak semua mahasiswa atau alumni nanti kalau Anda semua lulus bisa jadi PNS. Untuk mengantisipasi tersebut, maka Universitas Muhammadiyah Bengkulu mempelopori untuk mendidik Anda menjadi seorang wirausaha yang nantinya kalau toh Anda menjadi PNS itu adalah sebagai bonus. Tetapi kalau toh Anda tidak bisa mendapatkan pekerjaan sebagai PNS atau di perusahaan, Anda lebih terhormat kalau membuat usaha atau jadi wirausaha atau entrepreneur. Itu akan lebih terhormat. Dan untuk menjadi entrepreneurs itu tidak bisa dalam waktu sekejap, perlu dimulai. Nah, kalau bisa pada saat Anda sebagai mahasiswa. Jadi rasa malunya kalau sebagai mahasiswa itu agak lebih kecil dibandingkan
kalau Anda semua memulainya di saat setelah Anda lulus. Bahkan untuk menjadi wirausahawan sukses, memiliki bakat saja tidak cukup, tetapi juga harus memiliki pengetahuan segala aspek usaha yang akan ditekuninya. Tugas dari wirausaha sangat banyak, antara lain tugas mengambil keputusan, kepemimpinan teknis, kepemimpinan organisatoris, dan komersial, penyediaan modal, dan lain-lain. Pengertian kewirausahaan. Ini ada yang berpendapat adalah seseorang yang mempunyai kemampuan menilai peluang. Melihat peluang. Kadang-kadang pada saat ini seperti kondisi pandemi, ya, kita harus pintar-pintar mengambil peluang. Kalau kemarin ya, waktu ada kedatangan Pak Helmi Hasan, kita bersyukur ya, bagi Anda lulusan terbaik di bidang kesehatan itu akan diterima di rumah sakit yang dipunyai oleh pemerintah kota. Tapi tidak mungkin semuanya. Yang namanya yang terbaik itu adalah mahasiswa yang lulusan yang mempunyai nilai tinggi, biasanya antara 1 sampai 3. Nah, kalau yang mempunyai nilai pas-pasan, mau kemana kita? Nah, mau tidak mau, kita ajari di dalam mata kuliah kewirausahaan itu mencari peluang yang memungkinkan bisa kita dapatkan. Ya. Kemudian yang kedua adalah memanage sumber daya yang dibutuhkan serta mengambil tindakan yang tepat guna memastikan sukses yang berkelanjutan. Jangan berpikir bahwa orang berhasil itu kita berkarya di bidangnya. Syukur kalau kita mendapatkan sesuai dengan bidang kita. Tapi kalau tidak, kita perlu hidup, kita perlu berusaha, tidak tinggal diam. Apapun yang ada, peluang yang ada atau sumber daya yang ada di sekitar kita, kita harus manage sehingga menjadi sandaran hidup bagi kita. Nah, ini beberapa ilustrasi ya. Kita ambil yang nyata. Ini tentang negara atau bangsa yang berhasil dan tidak berhasil. Apa yang menentukan? Nah, ini salah satu contoh perbedaan antara negara maju, kaya, dan negara berkembang atau miskin tidak tergantung pada umur negara itu. Contohnya, misalnya negara India dan Mesir yang umurnya lebih dari 2000 tahun, tetapi mereka tetap terbelakang. Artinya miskin, ya. Jangan lihat kalau di India itu film Bollywood saja, tetapi secara keseluruhan itu tidak menggambarkan bahwa di sana itu adalah sejahtera semua. Ya. Di sisi lain, kita melihat misalnya Singapura, Jepang, Korea, Kanada, Australia, dan New Zealand, negara yang umurnya kurang dari 150 tahun, saat ini telah menjadi bagian dari negara maju di dunia dan penduduknya tidak lagi miskin. Ini menimbulkan suatu pertanyaan bagi kita, kenapa gitu? Umur negara yang muda dan bahkan boleh dikatakan sangat muda, di bawah 150 tahun, itu menjadi negara maju. Kita coba bahas nantinya. Nah, ini juga ada pernyataan ya bahwa majunya sebuah negara tidak terletak pada ketersediaan sumber daya alam yang melimpah ruah. Ini patut kita sadari bahwa kita di Indonesia itu mempunyai sumber daya yang sangat melimpah, sumber daya alam. Sampai ada lagu ya bahwa kita mempunyai kolam susu, tongkat ditancap menjadi tanaman. Tapi apakah demikian kenyataannya? Itu ternyata tidak sedemikian menggembirakan. Ya. Contoh Jepang, areanya sangat terbatas. Daratannya cuma 80%
berupa pegunungan yang tidak memadai untuk meningkatkan pertanian dan peternakan. Tetapi saat ini Jepang menjadi raksasa ekonomi dunia nomor 2. Jepang laksana suatu negara industri terapung yang sangat besar, mengimpor bahan baku dari semua negara di dunia dan mengekspor barang jadinya hampir ke seluruh dunia. Belum lagi kalau Anda pernah mendengar dan pasti Anda tahu bahwa Jepang itu salah satu negara yang pernah dibom atom yang tidak kira-kira melantakkan seluruh Hiroshima dan Nagasaki. Belum lagi terjadinya gempa yang banyak sekali terjadi. Tetapi tetap dia menjadi raksasa ekonomi yang luar biasa. Yang berikutnya negara kecil Swiss yang sangat amat kecil tentunya dan daratannya hanya 11% yang bisa ditanami, tidak mempunyai perkebunan coklat, tetapi sebagai negara pembuat coklat terbaik di dunia. Swiss juga mengelola susu dengan kualitas terbaik, misalnya Nestle. Adakah salah satu perusahaan makanan terbesar di dunia? Swiss juga tidak mempunyai cukup reputasi di bidang keamanan dan ketertiban, tetapi saat ini di bank-bank Swiss menjadi bank yang sangat disukai di dunia. Ya, kita mengenal coklat, Nestle, ya, susu-susu yang di berbagai macam produk yang bisa kita dapatkan dari produk Nestle ini. Nah, kita lanjutkan ya. Maju atau terbelakangnya sebuah negara juga tidak ditentukan oleh kecerdasan warganya. Ras, warna kulit, agama juga bukan faktor penentu. Buktinya, para imigran yang dianggap pemalas di negara asalnya ternyata menjadi sumber daya yang handal dan sangat produktif ketika bekerja di negara-negara maju atau kaya. Banyak diaspora Indonesia yang malah maju di luar negeri, menjadi terbaik di luar negeri. Nah, pertanyaannya, lalu di mana letak perbedaannya? Ini yang harus kita cari dan harus kita tumbuhkan menjadi motivasi kita untuk bergerak dan maju ke depan. Kalau kita berusaha menjawab, yang pertama adalah perbedaannya terletak pada sikap atau perilaku masyarakatnya yang telah dibentuk sepanjang masa melalui pendidikan dan kebudayaan, etos kerja dan motivasi. Ya, salah satu contoh kalau di Bengkulu ini mudah-mudahan untuk untuk etos kerja, tolong jangan ditiru. Misalnya ada pepatah ya kalau di Bengkulu, beras secupak, ikan secereh, madar. Nah ini kalau mendukung ya, upaya mendukung supaya kita termotivasi, tidak demikian. Kita harus berusaha, tidak cukup dengan beras secupek ya dan ikan sejereh. Gitu. Kita harus tambah dan itu sah dan Allah itu memberikan atau tidak salah kalau kita meminta tambah atau memohon tambah. Karena kalau kita mau hidup di dunia, ya, kita harus sejahtera. Jangan dikira orang Islam itu harus di bawah garis kemiskinan terus, tetapi kita harus berusaha ya sebagai umat Islam yang harus termotivasi untuk menjadi yang terbaik. Didapati bahwa perilaku masyarakat di negara maju sebagian besar mematuhi prinsip-prinsip dasar kehidupan yang kondusif. Kita tahu bahwa di kita banyak sekali perilaku yang kurang berkenan sebetulnya. Ya. Misalnya salah satunya adalah di dalam menghargai waktu. Padahal Allah di surat Al-Ashr, ya, wal asri innal insana lafi khusr, ya, demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Artinya apa? Allah itu sudah bersumpah setiap manusia itu akan merugi. Yang berhasil itu adalah orang yang menghargai waktu.
cobalah kita renungi bersama bagaimana kita di dalam memperlakukan waktu itu. Ya, kadang-kadang kita ditanya oleh teman kita, mau kemana? Dijawab dengan bahasa Bengkulu dado gitu ya, dado gitu. Udah ditanya siap-siap berpakaian rapi, ditanya dado ya. Ini sesuatu yang kurang konsep yang baik ya. Seolah-olah kita tidak termotivasi. Dan kalau berjanji, kalau kita kuliah misalnya, ya harus dengan sigap kita harus tepat waktu. Apalagi Anda yang bergerak di bidang kesehatan, terutama perawat. Kalau Anda tidak bisa menghargai, membuat waktu itu dengan baik, artinya memperlakukan waktu itu sedemikian rupa, maka coba bayangkan pasien Anda itu keburu mungkin meninggal. Al-waktu kasaib, waktu itu seperti pedang. Kalau kalau Anda tidak bisa memanfaatkan waktu itu dengan baik, maka kita akan tertebas oleh waktu itu. Ada 11 sikap dasar atau kepribadian penyebab majunya seseorang atau sebuah bangsa. Yang pertama itu 11 sikap dasar hidup sukses ya. Kita berharap nanti di kehidupan kita menjadi orang yang sukses. Siapa sih yang tidak ingin berhasil? Orang tua Anda pasti berharap Anda menjadi seorang yang berhasil nantinya. Yang pertama, sikap dasarnya adalah etika sebagai prinsip dasar dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus mempunyai akhlak yang baik. Ya. Kalau berkaca kita sebagai orang Islam, sebagai Muslim, Rasulullah itu bersabda, ya, Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Bahwa saya diutus atau Nabi Muhammad diutus itu adalah menyempurnakan akhlak. Akhlak itu apa? Akhlak itu adalah etika yang kita gunakan sehari-hari. Baik waktu ramai, waktu sepi, waktu sendirian, etika atau akhlak yang baik itu harus kita lakukan. Kemudian yang kedua, kejujuran dan integritas. Coba bayangkan sekarang terjadi carut-marut di negara kita ini adalah karena kita tidak punya kejujuran dan integritas. Kemudian yang ketiga adalah bertanggung jawab. Kita sederhanakan bertanggung jawab ini. Anda kuliah sekarang, kondisi pandemi, Anda semuanya kuliah daring. Apakah atau bagaimana sikap kita? Kalau kita bertanggung jawab jam kuliah, kita harus kuliah dengan baik. Kami sebagai dosen tidak tahu apakah Anda melakukan itu dengan tanggung jawab atau tidak. Itu wallahu a'lam. Kemudian yang keempat itu memiliki etos kerja yang tinggi. Seperti tergambar di Jepang, etos kerja mereka boleh dikatakan sangat tinggi. Kita lihat kalau Anda lihat di film atau di TV bagaimana jalannya orang Jepang, seperti lari, seperti dikejar harimau tentunya. Coba bayangkan, bukan kita istilahnya merendahkan kita sendiri, bagaimana jalannya orang kita di Indonesia. Ini sangat menyedihkan ya. Nah, ini tergambar pada apa yang kita lakukan. Kemudian yang kelima itu cinta pada pekerjaan. Cinta pada pekerjaan yang kita lakukan, apapun itu, ya. Kemudian hormat pada aturan hukum atau hukum masyarakat. Yang ketujuh, hormat pada hak orang lain. Kita harus menghormati hak orang lain. Kemudian yang berikutnya ada motivasi untuk sukses. Harus ditanamkan di diri kita bahwa kita harus sukses bagaimanapun upaya kita, tapi upaya yang benar harus ditanamkan di hati kita bahwa kita harus sukses. Kemudian
Yang kesembilan, berusaha keras untuk menabung dan investasi. Karena tidak tahu masa depan kita seperti apa. Kalau kita tidak bisa memanfaatkan aset kita, maka kita bisa terbayang bahwa kita menjadi seorang pecundang nantinya. Kemudian yang ke-10, seperti yang saya gambarkan, harus menghargai waktu. Kalau ada yang ditanya, waktu apakah bisa ditarik ulang? Tidak bisa. Jadi waktu akan bergerak terus, apakah kita setuju atau tidak. Yang ke-11 itu bersabar dan tidak mengeluh. Nah, ini yang menjadi sering yang kita lakukan sedikit-sedikit, kita mengeluh, ya. Mengeluh itu berbeda dengan bersabar. Bersabar itu kita menerima apa yang digariskan oleh Allah, tetapi kita tetap berusaha untuk memperbaiki dan memperbaiki. Inilah 11 sikap dasar hidup sukses yang harus kita punya. Tidak melulu untuk entrepreneurship, tapi untuk kehidupan kita, untuk kuliah kita, kuliah Anda, ya. Supaya Anda bisa berhasil, itu harus kita pegang 11 sikap dasar kalau Anda mau menjadi seorang yang sukses. Di negara terbelakang, mayoritas rakyat tidak patuh terhadap 11 prinsip tersebut. Hanya sebagian kecil yang mematuhinya. Nah, ini Bapak mau menggambarkan, ya. Kalau kita tidak arif, tidak bijaksana di dalam mengelola diri kita, mengelola lingkungan kita, mengelola sumber daya alam kita, mengelola negara kita. Nah, ini yang akan terjadi, ya, mengharap belas kasihan. Nah, seperti contoh pada saat ini, ya, kalau berkaca pada saat pandemi yang sekarang ini terjadi, kita sudah terlalu nyaman, ya, dengan impor dan impor. Ya. Sekarang kita mencari belas kasihan pada orang untuk sumber makanan. Contoh misalnya gandum, sumber gandum itu dari mana? Gandum itu adalah diimpor dari luar. Tidak ada di Indonesia tempat yang cocok yang bisa kita tanam gandum. Dan kemudian kerusakan lingkungan yang luar biasa. Air atau hujan, musim penghujan itu menjadi berkah, tapi ternyata itu tidak cukup menjadi berkah, malah menjadi sesuatu yang banjir dan kerusakan lingkungan. Nah, ini akan terjadi. Nah, ini yang terjadi di negara lain, terutama di daerah Afrika. Dulu Afrika itu adalah daerah yang sangat subur. Ini juga salah satu contoh. Ya. Apakah kita menunggu seperti ini? Jangan, sayang, ya. Kita harus sadar bahwa kita harus memperbaiki semuanya, ya. Makanan terlambat datang, maka akan seperti ini terjadinya. Terutama Anda yang bergerak di bidang kesehatan pasti amat tahu kondisi ini sangat amat memprihatinkan dan harus kita sadari, kita harus berubah, kita harus mandiri, kita harus berupaya semaksimal mungkin bahwa kondisi lingkungan kita atau kemakmuran kita harus kita pertanggungjawabkan atau kita upayakan. Ini juga salah satu contoh. Apabila kondisi seperti ini salah satu. Ini adalah pangan. Ini adalah salah satu contoh. Apabila lingkungan sudah rusak, ini seperti itu, ya. Ditanam padi yang tumbuh ilalang. Ini sangat menyedihkan. Tak ada tenaga untuk beraktivitas. Apa yang bisa dilakukan kalau sudah seperti ini? Dan kita harus sadar jangan terjadi di negara kita. Nah, ini, ya, anak-anakku semua, ini adalah salah satu contoh. Bukan bermaksud Bapak mengeksploitasi keadaan yang seperti ini, ya. Tetapi ini harus menjadi semacam kesadaran bersama kalau kita tidak arif dan bijaksana mengelola lingkungan, sumber daya alam yang kita punya, maka bisa ditunggu nanti keadaan yang lebih parah, ya.
misalnya tidak ada air dan tidak ada gairah. Kita selama ini mungkin sudah terlena ya, bahwa air melimpah, dan kadang-kadang air itu melimpah bukan menjadi berkah tetapi menjadi banjir. Dan kita tahu di Bengkulu 2019 kemarin, awal 2019 kita kena banjir yang luar biasa besar. Sementara di tempat lain mereka kesusahan air. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Ini juga ya sama kondisinya di daerah Afrika. Ini menggambarkan kematiannya ditunggu ya. Ini adalah burung nazar. Ya, sekali lagi mohon maaf Bapak tidak mau mengeksploitasi gambar ini, tetapi ini harus menjadi semacam ya pengingat bahwa kita jangan main-main dengan kehidupan ini. Nah, yang mengambil gambar ini ya, wartawannya mendapat penghargaan tertinggi sebagai wartawan ya fotografi, mendapat Pulitzer ya, salah satu penghargaan yang tertinggi di bidang fotografi dan kewartawanan. Tetapi wartawan ini bunuh diri karena dia merasa kenapa dia tidak bisa menolong si anak ini. Akhirnya dia bunuh diri karena dihantui kondisi betapa dia merasa sedih terus-menerus ya, mengapa dia tidak menolong, yang akhirnya si anak yang sangat mengenaskan ini menjadi meninggal menjadi santapan burung nazar ini. Na'udzubillahi min dalik ya. Kita istighfar, astagfirullah, mudah-mudahan tidak terjadi pada diri kita semua. Nah, ini yang sudah kita lihat bersama ya, remah makanan sampah pun disantap oleh kita, oleh anak-anak kita. Ini kalau Anda ada kesempatan silahkan jalan-jalan ke pasar Panorama atau pasar Minggu ataupun di persimpangan yang mereka usia sekolah ya, karena kondisi orang tuanya atau kondisi di sekitarnya tidak mendukung, akhirnya demikianlah terjadi ya. Intinya kita mengingatkan ya, bahwa kita harus termotivasi, bersemangat, syukuri bahwa Anda pada saat ini Anda masih bisa kuliah, dibiayai orang tua, dan manfaatkanlah waktu itu dengan baik ya. Jangan pernah cukup dengan kondisi bahwa Anda sudah kuliah tetapi mulai nanti dengan kewirausahaan apapun yang bisa dilakukan, dan itu menjadi kebanggaan bagi kita semua. Mungkin untuk pertemuan awal ini sampai di sini, nanti kita lanjut ke pembahasan di waktu berikutnya.